Salam pendidikan untuk kita semua. Di sini kita akan membicarakan tentang wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam sub pokok bahasan asas wawasan Nusantara. Nah, di sini kita akan membicarakan yang pertama, asas kepentingan yang sama. Asas kepentingan yang sama di dalam wawasan Nusantara, maksudnya di sini bahwa konsep wawasan Nusantara, tujuan di dalam wawasan Nusantara merupakan kepentingan yang sama bagi setiap warga negara atau kepentingan yang sama bagi semua bangsa Indonesia tanpa melihat perbedaan-perbedaan secara golongan, kelompok, suku, dan lain-lain sebagainya. Baik perbedaan secara horizontal ataupun secara vertikal. Tetapi kepentingan yang sama bisa menjadi pengikat di dalam perbedaan-perbedaan itu. Hal ini bisa kita lihat dari awal perjuangan kemerdekaan, di mana perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia atau rakyat Indonesia di era itu tidak merupakan suatu penghambat dalam upaya merebut kemerdekaan. Karena semua masyarakat Indonesia di dalam keberagaman itu memiliki kepentingan yang sama, yaitu untuk merdeka lepas dari penjajahan. Nah, itu merupakan suatu realitas secara fisik yang bisa kita lihat bagaimana kepentingan yang sama dalam upaya menegakkan, memperjuangkan wawasan Nusantara itu. Dan kepentingan yang sama di sini bisa kita lihat di dalam perjuangan atau proses kehidupan berbangsa bernegara ini, kepentingan yang sama di dalam mencapai suatu kesejahteraan, umpamanya, atau di dalam mencapai suatu rasa aman, nyaman, yang lebih baik dari sebelumnya menjadi faktor pendorong di dalam upaya penegakan wawasan Nusantara. Yang kedua, asas keadilan. Kalau kita berbicara tentang keadilan yang ada menurut Aristoteles itu ada 4 keadilan. Keadilan distributif, keadilan komutatif, konvensional, dan keadilan kodrat alam. Keadilan yang berlaku bagi bangsa Indonesia adalah keadilan distributif dan konvensional atau hukum. Maksudnya di sini keadilan distributif, keadilan yang berlaku di dalam masyarakat itu keadilan yang didasarkan pada kemampuan. Keadilan yang didasarkan pada jerih payah atau upaya yang dilakukan baik secara perorangan, kelompok, ataupun golongan. Maka keadilan yang dimaksud di sini adalah pemenuhan apa yang menjadi hak daripada setiap orang. Nah, itu salah satu asas di dalam wawasan Nusantara, bahwa konsep wawasan Nusantara berupaya menegakkan keadilan di dalam upaya pemenuhan apa yang menjadi hak setiap orang. Itulah keadilan di dalam asas wawasan Nusantara, termasuk keadilan konvensional atau keadilan hukum adalah hak yang dari setiap warga negara yang sudah diaturkan di dalam hukum itu sendiri. Selanjutnya, kita akan melihat asas kejujuran. Berbicara dengan kejujuran adalah hal-hal yang didasarkan pada realita kebenaran. Maka asas kejujuran di dalam wawasan Nusantara bahwa upaya penegakan konsep wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan bangsa Indonesia menunjukkan bagaimana masyarakat atau bangsa Indonesia berpikir, berkata, bertindak, ataupun di dalam menyampaikan sesuatu yang menjadi harapan dan lain-lain sebagainya adalah sesuai dengan realitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Apakah itu suatu hal yang pahit, yang baik, dan lain sebagainya, tetapi
itu adalah sesuatu yang menjadi realitas. Disitulah letak kejujuran. Maka masyarakat Indonesia maupun penyelenggara negara di dalam melakukan apa yang menjadi tugas harus atau diharuskan sesuai dengan realitas atau sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan kebenaran yang sudah ditetapkan. Jadi tidak bisa mengambil apa yang menjadi hak orang lain, karena itu juga akan melanggar asas keadilan. Yang keempat adalah asas solidaritas. Solidaritas ini kebersamaan di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, asas solidaritas ini ditunjukkan oleh kemampuan untuk berkorban, kemampuan untuk memberikan apa yang dia miliki untuk kepentingan bangsa dan negara. Sehingga dengan asas solidaritas ini mendorong masyarakat Indonesia untuk mampu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Karena memang pada dasarnya ini adalah ciri khas daripada budaya-budaya yang ada di Indonesia ataupun ciri khas daripada budaya nasional kita, rasa solidaritas, kerjasama ataupun kegotong royongan. Selanjutnya kita akan melihat asas kerjasama. Asas kerjasama ini sebenarnya hampir sama dengan solidaritas yang tadi, tetapi di sini kerjasama dalam konteks wawasan Nusantara akan dilihat daripada kemampuan untuk mengkoordinasikan segala elemen-elemen yang ada di masyarakat sehingga dalam perbedaan-perbedaan itu, dalam keberagaman itu tercipta saling pengertian yang didasarkan pada kesetaraan bagi semua warga negara Indonesia. Nah, kesetaraan ini akan sampai kepada tingkat kerjasama, baik secara kelompok atau yang lebih kecil, lebih besar, dan lain-lain sebagainya, ataupun setiap golongan untuk bisa secara bersama-sama di dalam upaya penegakan konsep wawasan Nusantara dan tujuan di dalam wawasan Nusantara. Yang keenam adalah asas kesetiaan. Kesetiaan yang dimaksud di sini adalah kesetiaan daripada masyarakat Indonesia terhadap bangsa dan negara. Kesetiaan daripada masyarakat Indonesia di dalam upaya mencapai tujuan nasional Indonesia. Nah, di mana kesetiaan ini adalah merupakan suatu realisasi daripada rasa nasionalisme, rasa kebangsaan, di mana rasa nasionalisme atau kebangsaan yang ada di Indonesia, kalau kita lihat di dalam sejarah perkembangan bangsa itu sendiri, telah diawali daripada lahirnya organisasi Budi Utomo tahun 1908. Karena organisasi Budi Utomo pada saat itu sebagai organisasi pemuda tanpa membeda-bedakan masyarakat Indonesia secara vertikal ataupun secara horizontal, tanpa melihat kelas sosial. Tetapi yang dibina, yang dibentuk di sini adalah bagaimana terbentuknya kebersamaan, rasa kebangsaan, nasionalisme dalam upaya mencapai kepentingan yang sama tadi, yaitu Indonesia merdeka. Yang kemudian kesetiaan itu berkembang di dalam Sumpah Pemuda. Ada janji, ada sumpah yang menyatakan Indonesia itu adalah berbangsa satu, bertanah air satu, berbahasa satu. Nah, itu merupakan suatu wujud kesetiaan. Nah, kesetiaan ini yang kemudian dapat kita lihat telah mencapai hasil dengan lahirnya proklamasi. Tanpa melihat siapa yang menjadi golongan tua, golongan muda, dan lain sebagainya. Tetapi kesetiaan itu telah mengantarkan tercapainya kepentingan yang sama, yaitu kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Yang selanjutnya kita lihat sekarang bahwa kesetiaan itu juga di era yang sekarang ini, di era perkembangan sekarang, merupakan suatu hal yang sangat utama, sangat penting di dalam upaya penegakan wawasan Nusantara. Umpamanya di era
digital yang sekarang, bagaimana kita lihat teknologi digital itu bisa berdampak negatif karena teknologi digital itu bisa dipakai untuk upaya pecah belah. Sehingga di sini dituntut kesetiaan daripada setiap warga negara Indonesia, bagaimana kita mempertahankan kebinekaan, keberagaman itu sebagai satu nasionalisme yang kuat. Sehingga di era yang sekarang, kebebasan yang sekarang, demokrasi yang sekarang, Indonesia seperti yang sering kita lihat di media sosial, ada yang menyatakan Indonesia harga mati, yang artinya itu juga bisa merupakan suatu bentuk kesetiaan yang tidak ingin merubah kesatuan daripada bangsa Indonesia. Itu adalah merupakan bagian daripada perkembangan sebagai upaya perjuangan di era digitalisme yang sekarang. Nah, itu tentang asas wawasan Nusantara. Nah, selanjutnya kita akan melihat konsep-konsep wawasan Nusantara. Konsep-konsep wawasan Nusantara yang pertama kita lihat di dalam konsep kesatuan politik. Kalau kita berbicara tentang konsep kesatuan politik, maka hal ini kan berhubungan dengan bagaimana langkah yang dilakukan oleh bangsa Indonesia yang sudah bersatu padu, rakyat dengan pemerintah sebagai pelaku-pelaku politik untuk bisa mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia. Dalam hal ini kita bisa melihat pemahaman-pemahaman di dalam konsep kesatuan politik itu. Yang pertama, ada kesatuan wilayah nasional. Kesatuan wilayah nasional itu merupakan suatu kedaulatan bangsa Indonesia di dalam wilayah darat, laut, dan udara. Karena kesatuan wilayah nasional itu bisa dipertahankan dalam arti kedaulatan bangsa Indonesia bisa dipertahankan, maka proses penyelenggaraan negara, pemerintahan bisa berlangsung dengan baik. Karena kesatuan wilayah nasional itu merupakan suatu modal dasar untuk bisa melaksanakan proses pembangunan bangsa Indonesia. Yang kedua, konsep di dalam kesatuan politik itu Indonesia bangsa yang heterogenitas. Artinya heterogenitas itu sudah merupakan bagian identitas bangsa Indonesia. Keberagaman itu adalah merupakan identitas kita. Berarti kalau heterogenitas kita hapuskan, identitas kita itu sama tidak kita akui. Tetapi yang menjadi hal utama adalah penegakan kesatuan di atas keberagaman. Penegakan kesatuan di atas heterogenitas. Umpamanya perbedaan bahasa-bahasa daerah, bahasa-bahasa suku, dan lain sebagainya bisa dipersatukan di dalam bahasa nasional, bahasa Indonesia. Perbedaan-perbedaan budaya umpamanya bisa dipersatukan di dalam budaya nasional. Perbedaan-perbedaan di dalam agama dipersatukan di dalam ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu Indonesia bangsa yang heterogenitas. Selanjutnya, dalam konsep kesatuan politik adalah perasaan senasib dan sepenanggungan. Perasaan senasib sepenanggungan adalah merupakan dasar pengikat lahirnya bangsa Indonesia. Artinya, bangsa Indonesia yang sekarang atau NKRI yang sekarang di dalam wawasan Nusantara adalah bangsa atau negara yang terbentuk di latar belakangi perasaan senasib sepenanggungan, yaitu bangsa yang pernah dijajah oleh Belanda. Maka kalau kita lihat di dalam kesatuan wilayah kita itu adalah kesatuan wilayah bekas jajahan Hindia Belanda. Yang keempat, Pancasila satu-satunya ideologi nasional.
Maksudnya ideologi nasional di sini adalah pandangan hidup secara nasional. Atau artinya bahwa Pancasila itu adalah merupakan ideologi pemersatu di dalam keberagaman konsep, keberagaman pandangan, keberagaman falsafah-falsafah secara kelompok, suku, agama, dan lain-lain sebagainya. Jadi Pancasila merupakan ideologi pemersatu, ideologi nasional Indonesia. Yang kelima di dalam konsep kesatuan politik adalah kedaulatan hukum nasional dalam kesatuan wilayah. Kedaulatan hukum nasional maksudnya di sini bahwa kita memiliki satu konstitusi nasional untuk semua wilayah Indonesia. Satu konstitusi yang mengikat semua wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke sebagai satu konsep wawasan Nusantara. Jadi tidak ada lebih dari satu konstitusi atau hukum yang berlaku secara nasional. Ini di dalam konsep kesatuan politik. Selanjutnya kita akan membicarakan konsep kesatuan ekonomi. Konsep kesatuan ekonomi kita didasarkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Di sana konsep ekonomi nasional Indonesia telah diaturkan di dalam ayat yang pertama, kedua, dan ketiga. Tetapi untuk lebih terperinci, konsep kesatuan ekonomi itu menyatakan pertama, kekayaan wilayah Nusantara adalah modal dan milik bangsa. Kedua, perkembangan ekonomi yang serasi dan seimbang. Ketiga, kesatuan ekonomi berasas kekeluargaan. Hal inilah yang telah diaturkan di dalam pasal 33 ayat 1 yang menyatakan ekonomi disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Jadi, konsep kesatuan ekonomi yang dikatakan berasas kekeluargaan itu adalah konsep yang mendahulukan kesejahteraan seluruhnya tanpa membeda-bedakan rakyat Indonesia. Perkembangan ekonomi yang serasi dan seimbang di sini maksudnya bahwa upaya pemerintah di dalam memajukan kemampuan-kemampuan ekonomi dari masyarakat itu adalah secara seimbang di dalam setiap lapisan ataupun golongan ataupun kelompok yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, itu yang menjadi konsep wawasan Nusantara di dalam kesatuan ekonomi. Selanjutnya kita akan melihat konsep wawasan Nusantara di dalam konsep kesatuan budaya. Konsep kesatuan budaya yang ada di Indonesia adalah konsep kesatuan budaya yang dilatar belakangi perbedaan-perbedaan. Perbedaan budaya kelompok, budaya suku, dan lain-lain sebagainya. Perbedaan tradisi-tradisi, perbedaan bahasa, perbedaan adat istiadat, perbedaan sistem norma, semua diarahkan pada konsep kesatuan budaya. Yang artinya di dalam keberagaman-keberagaman tersebut, kemajuan daripada masyarakat itu harus merupakan kemajuan yang serasi, selaras, merata, dan seimbang berdasarkan kemajuan bangsa. Maksudnya di dalam pengembangan masyarakat itu tidak ada masyarakat yang tertinggal, tetapi bisa sama-sama menerima kemajuan-kemajuan di dalam budaya itu sendiri. Yang kedua, keberagaman budaya menggambarkan kekayaan budaya Indonesia. Keberagaman budaya ini menjadi karakter dan identitas daripada bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beragam atau masyarakat yang heterogenitas.
Yang selanjutnya kita melihat konsep wawasan Nusantara di dalam konsep pertahanan dan keamanan. Konsep kesatuan Hankam menyatakan pertama, ancaman terhadap satu pulau pada hakikatnya adalah ancaman terhadap seluruh bangsa Indonesia. Maksudnya di sini, keamanan dan pertahanan itu merupakan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia tanpa membeda-bedakan daerah. Dan ancaman terhadap satu pulau, ancaman terhadap seluruh bangsa Indonesia. Seluruh bangsa Indonesia merasakan ancaman itu merupakan ancaman terhadap bangsa, ancaman terhadap negara. Yang kedua, tiap-tiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam upaya pembelaan negara. Hal ini telah diaturkan di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa tanggung jawab pertahanan dan keamanan adalah tanggung jawab semua warga negara Indonesia tanpa membeda-bedakan. Jadi kita semua paling tidak menciptakan keamanan kita masing-masing, menciptakan keamanan di dalam lingkungan kita masing-masing. Jadi diharapkan di dalam wawasan Nusantara kita semua sama-sama sesuai dengan apa yang kita miliki untuk melakukan merealisasikan tanggung jawab Hankam. Untuk ini pokok bahasan asas dan konsep wawasan Nusantara sampai di sini. Terima kasih.